Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fariha pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu tentang lumut. Oke, sebelum kita melanjutkan materi tentang klasifikasi lumut, Bu Fariha ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Fariha. Silahkan jawaban kalian tuliskan di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto untuk bisa kirimkan melalui Google Classroom. Yang pertama, nomor 1, dari beberapa ciri plante ada salah satunya yaitu multiseluler. Apakah makna dari multiseluler? Kemudian nomor 2, apakah makna dari stasioner? Nomor 3, apakah makna dari kata bryon? Nomor 4, apa maksud dari metagenesis? Nomor 5, gametofit lumut adalah bla bla bla. Nomor 6, sporofit lumut adalah bla bla bla. Kemudian nomor 7, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Huruf A itu menunjukkan bagian apa, kemudian huruf B menunjukkan bagian apa. Silakan kalian jawab singkat saja, kalian tuliskan di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di GCR. Gitu ya. Setelah selesai menjawab, mari kita lanjutkan materi hari ini, yaitu mengenai klasifikasi lumut. Kemarin Bu Fariha sudah menyampaikan ada lumut hati, ada lumut tanduk, dan lumut daun. Kalian perlu ketahui, nama lainnya adalah, ini. Lumut hati dalam bahasa biologi disebut dengan Hepaticopsida. Lumut tanduk disebut atau dalam bahasa biologi dinamakan Anthoceratopsida. Dan yang terakhir, lumut daun dinamakan Bryopsida. Oke, mari kita pelajari yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Kalian familiar dengan gambar ini? Silakan kalian perhatikan garis kuning ini. Apa itu, Bu? Bu Fariha ingin menunjukkan bahwasannya lumut hati ini memiliki bentuk seperti hati. Ini, kemudian ini. Seperti love. Ini, seperti ini. Ya. Ciri yang pertama yaitu tubuhnya berupa talus atau lembaran pipih. Jadi bentuknya tidak berdiri gitu, tapi dia seperti lembaran pipih gitu, dinamakan talus. Kemudian yang selanjutnya terbagi menjadi 2 lobus atau berbentuk seperti hati yang baru saja Bu Fariha jelaskan ini tadi. Ini lobus kanan dan ini lobus kiri. Terbagi menjadi 2 lobus seperti hati, makanya dinamakan Hepaticopsida. Kemudian yang selanjutnya gametofit membentuk gametangium yang berbentuk seperti payung. Jadi struktur gametofit nantinya akan membentuk gametangium atau alat kelamin yang bentuknya seperti payung. Nanti Bu Fariha tunjukkan bagaimana gambarnya. Kemudian reproduksinya secara aseksual dengan cara membentuk gemakap. Masih ingat gemakap? Ini ya, yang bentuknya seperti mangkok. Kemudian cara yang lainnya yaitu fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Gemakap ini apabila dia terkena air hujan, patah, kemudian dia jatuh misal ke tanah yang cocok, misal jatuh di sini. Nah, nanti di sini akan tumbuh lumut baru. Kalau fragmentasi, bisa misal sekian ini, kalian potong, di sini dipotong, kemudian kalian tanam di tanah yang lain, gitu bisa. Untuk reproduksi seksualnya, lumut hati ini menggunakan spora, menggunakan sel kelamin yang dihasilkan oleh gametangium tadi. Nah, ini dia gametangium yang Bu Fariha maksudkan. Ini gambarnya seperti payung ini, dan juga yang ini satunya lagi. Ada 2 jenis gametangium, yaitu yang seperti ini dan yang seperti ini. Bedanya seperti apa dan sebenarnya apa sih? Kok bisa beda? Nah,
Ini lebih jelasnya. Mengapa disebut seperti payung? Ya, karena seperti payung memang. Ini ada tangkainya, kemudian ini ada tudungnya. Nah, untuk yang Bu Fariha tunjukkan ini adalah gametangium dari Marhantia polymorpha yang berkelamin jantan. Ini. Berkelamin jantan, dia menghadap ke atas payungnya. Kemudian, untuk yang kelamin betina, ini dia. Untuk yang kelamin betina, payungnya menghadap ke bawah. Begitu. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Oke. Nah, untuk contohnya, oh ya, perlu kalian ketahui bahwa Hepaticopsida ini adalah lumut yang sudah terdata sebanyak 6.500 spesies. Lebih dari 6.500 spesies yang sudah terdata, sudah diketahui namanya. Masih ada banyak lagi lumut yang belum diketahui namanya. Nah, contohnya ada Marhantia polymorpha, kemudian ada Rhiziocarpus nathan, kemudian Rebolia hemisphaerica, kemudian Ricardia indica, Porella cordeana, dan lain sebagainya. Nah, habitatnya itu ada di tempat yang lembab ataupun di air. Nah, ini dia. Alat kelamin betina bentuknya sama seperti payung, ada tangkainya, kemudian ada tudungnya, tetapi tudungnya menghadap ke bawah. Ini yang archegonium. 1, 2, 3. Ini archegonium atau alat kelamin betina pada Marhantia polymorpha. Kemudian yang sini, yang sebelah kanan, ini adalah alat kelamin jantan pada Marhantia polymorpha. Bentuknya payung, hanya saja payungnya tudungnya menghadap ke atas. Ini 1, 2, dan 3 ini. Ya, bisa membedakan ya antara yang betina dan juga jantan. Archegonium dan Antheridium. Ini Antheridium. Begitu? Itu adalah alat kelamin pada lumut Marhantia polymorpha. Oke? Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki pada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Anthoceratopsida seperti yang ada di gambar, bentuknya seperti tanduk. Ini. Apanya sih yang seperti tanduk? Mari kita pelajari. Yang pertama, ciri-cirinya tubuh berupa talus atau lembaran. Ini yang ada di bawah ini bentuknya lembaran. Kemudian sporofitnya berbentuk seperti tanduk. Ini. Nah, untuk contohnya, sejauh yang Bu Fariha tahu, sejauh yang Bu Fariha baca, baru ada 100 spesies yang sudah berhasil teridentifikasi. Nah, beberapa di antaranya yaitu Anthoceros punctatus, kemudian Pyoceros laevis, dan ada Leisporoceros duci. Masih ada banyak lagi. Habitatnya ini ada di sungai dan ada di dataran tinggi. Kalau di daerah kita itu Anthoceratopsida iklimnya kurang cocok. Kurang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan kita. Itu Anthoceratopsida, kemudian yang selanjutnya adalah Bryopsida. Bryopsida merupakan lumut yang menyerupai tumbuhan sejati. Karena dia memiliki akar, batang, dan daun yang walaupun itu strukturnya masih sederhana. Nah, untuk contohnya, ini sudah terdata sebanyak lebih dari 10.000 spesies, paling banyak ya, di antara lumut hadi dan lumut tanduk. Untuk beberapa contohnya ada Bryum sp, Polytrichum commune, Pogonatum ciratum, Leucobrium glaucum, Sphagnum fimbriatum. Untuk habitatnya ada di daerah lembab, pohon, menempel di pohon, kemudian menempel di dinding yang basah, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia akar, batang, dan daun yang sederhana. Ini rhizoid, ini adalah akar yang sederhana, batangnya ini, kemudian daunnya ini. Struktur sederhana dari lumut
yang menyerupai tumbuhan sejati. Seperti itu. Oke, terakhir kita akan mempelajari peran lumut. Yang pertama, Marhantia polymorpha itu bisa digunakan sebagai obat hepatitis. Kemudian lumut, karena adanya lumut itu mereka mampu menahan erosi atau menahan gempuran ombak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dia mampu menyerap air, menyimpan air, dan juga membantu menyuplai oksigen untuk kebutuhan di bumi kita. Dan yang terakhir, belum Bu Fariha tulis, lumut itu adalah sebagai tanaman pelopor. Pada suatu kondisi cuaca yang ekstrim, semua tumbuhan itu belum dapat tumbuh, lumut itu sudah bisa tumbuh, sudah bisa bertahan diri. Begitu. Jadi ditambahkan, silakan peran lumut yang terakhir adalah sebagai organisme atau tumbuhan pioner atau yang pertama kali dapat tumbuh. Begitu. Itu adalah peran dari lumut. Yang selanjutnya, kita akan memasuki kelompok yang selanjutnya. Kemarin, plante itu dibagi menjadi dua. Ada yang tidak berpembuluh atau Atracheophyta yang terdiri di dalamnya adalah lumut. Kemudian yang Tracheophyta atau yang berpembuluh itu ada paku dan ada tumbuhan berbiji. Pteridophyta dan juga ada Spermatophyta. Nah, kita akan memasuki pada pembelajaran pada materi yaitu tumbuhan paku. Ya, tapi bukan ini ya. Kalau ini paku apa ini? Paku bangunan ya. Paku kayu. Nah, tumbuhan paku adalah tumbuhan yang seperti ini. Bu, itu kita sering menemukannya. Kadang dulu aku pakai main buat tato-tatoan. Ya, bener nggak kayak gitu? Ya, sama. Bu Fariha juga dulu mainnya pakai daun ini, kemudian Bu Fariha bikin tato-tatoan di tangan, di kaki, dan lain sebagainya. Ya, kita akan mempelajarinya. Yang pertama, mengenai ciri-cirinya. Merupakan tumbuhan yang berkormus. Apa itu Bu berkormus? Tadi ada talus, ada kormus. Kalau talus itu tanaman yang belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Kalaupun bisa dibedakan itu masih sederhana, masih ini kok kayak akar ya, ini kok kayak batang ya, seperti itu. Nah, untuk tumbuhan berkormus itu tumbuhan yang sudah cetok, sudah jelas mana akar, mana batang, dan mana daun. Kemudian ciri yang selanjutnya, mereka berkembang biak, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tulisannya Pteridophyta, cuman kita bacanya Pteridophyta, gitu ya. Berkembang biak dengan menggunakan spora. Ini, kalau kalian pernah melihat bagian belakang dari daun tumbuhan paku, itu pasti ada something-nya. Entah bentuknya seperti itu atau yang seperti ini. Ini yang dinamakan kotak spora. Di dalam kotak spora itu terdapat spora yang nantinya digunakan untuk berkembang biak oleh tanaman atau tumbuhan paku. Ciri yang selanjutnya, mereka sudah memiliki berkas pengangkut, ya, Tracheophyta. Untuk yang selanjutnya, mereka hidup secara hidrofit, hygrofit, atau epifit. Hidrofit itu adalah hidup di air, hidrofit, hidup di air. Contohnya ini ada Salvinia. Kemudian yang selanjutnya itu hygrofit. Ini. Ya. Dia hygrofit. Kemudian yang selanjutnya hygrofit itu maksudnya berada di tempat yang lembab. Yang selanjutnya adalah epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Itu bisa membedakan hidrofit, hygrofit, dan epifit, air, lembab, dan menempel. Begitu ya. Itu adalah cara hidup dari tumbuhan paku. Yang selanjutnya, seperti halnya dengan lumut, tumbuhan paku itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Sama, bergilir antara sporofit dan gametofit. Ini gametofit dari tumbuhan paku, bentuknya seperti lembaran.
bagian seperti love juga, bagian yang lekuk ini terdapat archegonium atau alat kelamin betina. Kalau yang di pucuknya sini itu terdapat antheridium atau alat kelamin jantan. Gametofit itu ukurannya kira-kira setengah sentimeter. Jadi kita sangat kesusahan apabila kita mau mencarinya. Nah, sedangkan sporofit ini. Sporofit adalah yang biasa kita lihat, daun-daun itu adalah yang dimaksud sporofit. Gitu. Nah, ini adalah gambar yang ada di alam. Kalau kita samakan dengan kuku kita, ini mungkin hanya separohnya. Yang berbentuk seperti daun ini mungkin hanya separuh dari kuku kita. Kalau yang ini, dia belum muncul sporofitnya. Kalau yang ini dia sudah muncul ini. Kemudian ini dinamakan sporofit. Kalau ini gametofitnya. Nah, gametofitnya itu karena ukurannya sangat kecil, itu biasanya kita jarang bisa menemukan. Kalaupun menemukan ya kita harus menggunakan kaca pembesar karena ukurannya yang sangat kecil. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke struktur tubuh tumbuhan paku. Perlu kita ketahui bahwa tumbuhan paku itu tersusun atas akar, kemudian batangnya tidak berupa batang yang berdiri gitu bukan, tetapi batang yang tidur di tanah atau dinamakan stolon ini. Kemudian tumbuh tangkai daunnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya berdasarkan ukuran daunnya, tumbuhan paku itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tumbuhan paku makrofil atau yang daunnya besar. Tapi ada juga satu lagi yaitu yang daunnya kecil atau bahkan kurang sulit diidentifikasi itu daun atau bukan, dinamakan mikrofil. Coba kalian perhatikan anak panah. Ini adalah yang dimaksud dengan daun mikrofil. Ini juga. Nah, itu yang dinamakan paku mikrofil atau paku dengan daun yang kecil. Selanjutnya, daunnya itu juga ada yang digunakan untuk menghasilkan spora, tetapi ada juga yang tidak digunakan untuk menghasilkan spora. Istilahnya itu ada daun tropofil. Ini yang atas. Dan juga ada daun ini yang memanjang ini dinamakan sporofil. Tropofil adalah daun yang tidak menghasilkan spora. Jadi dia digunakan untuk fotosintesis saja. Sedangkan sporofil ini adalah daun yang menghasilkan spora untuk berkembang biak. Seperti itu. Itu jenis daun dari tumbuhan paku. Ada daun makrofil dan ada daun mikrofil, kemudian ada daun tropofil dan ada daun sporofil. Jangan keliru ya, tadi ada istilah sporofit dan ini ada istilah sporofil. Kalian ingat-ingat aja, fil itu adalah artinya daun. Ya. Kalau sporofil berarti daun yang menghasilkan spora. Seperti itu. Oke. Nah, tanaman ini adalah tanaman Dreamoglossum sp. Tanaman paku bernama Dreamoglossum sp. Dia menghasilkan dua jenis daun, yaitu daun yang untuk fotosintesis dan daun yang untuk bereproduksi, menghasilkan spora. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari jenis-jenis paku berdasarkan spora yang dihasilkan. Yang pertama itu ada paku homospora. Homo itu sama, spora itu ya spora, berarti maksudnya adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora saja. Jadi sporanya itu sama semua. Contohnya ada Lycopodium calvatum. Kemudian paku yang selanjutnya yaitu paku heterospora. Hetero itu bermacam-macam, spora ya spora. Tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukurannya dan berbeda jenis kelaminnya. Ya, jadi ukurannya beda, jenis kelaminnya juga beda. Untuk yang ukuran kecil atau mikrospora itu adalah spora jantan.
Kemudian untuk yang besar itu adalah makrospora atau megaspora, itu berkelamin betina. Contohnya itu ada Marsilea crenata dan Selagenilla. Untuk yang paku peralihan adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora, tetapi sama ukurannya. Walaupun sama ukurannya, jenis kelaminnya itu berbeda. Contohnya ada di Equisetum. Kemarin kita pada Lumut sudah belajar mengenai skema daur hidup atau siklus daur hidup. Begitu pula di paku kita akan mempelajarinya. Nah, karena paku itu ada 3 jenis, maka skemanya atau daur hidupnya nanti ada 3 juga. Yang pertama akan kita bahas adalah skema daur hidup dari paku homospora atau paku yang menghasilkan spora yang sama ukurannya. Seperti inilah skemanya. Diawali dari spora, di mana satuan gennya masih N, mengalami pembelahan dari 1 sel menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya membentuk yang namanya protalium atau talus atau gametofit. Ya, protalium ini juga masih N, dia akan menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu antheridium atau alat kelamin jantan dan archegonium. Masing-masing keduanya menghasilkan sel kelamin, yaitu spermatozoid dan juga ovum. Ketika spermatozoid yang masih N dan ovum yang masih N ini akan bergabung menjadi satu membentuk zigot dengan 2N. Nah, zigot ini akan membentuk yang dinamakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini dia memiliki sporofil atau daun yang mengandung spora. Nah, di dalam daun itu ada yang dinamakan sporangium atau kotak spora. Kotak spora itu nanti akan lepas, akan pecah, menyebarkan spora-spora bebas. Nah, spora ini nanti akan tumbuh lagi, kembali lagi ke sini membentuk talus dan seterusnya. Oke, kira-kira dari sekian ini ada 2 garis titik-titik. Mana yang merupakan fase gametofit kira-kira? Yang atas ya. Nah, sekarang yang bawah adalah fase sporofit. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah skema daur hidup paku heterospora. Atau sporanya itu ukurannya beda, jenis kelaminnya juga beda. Yang kecil itu jantan, yang besar itu betina. Nah, seperti inilah skemanya. Karena sporanya ada 2, ada mega atau makrospora dan ada mikrospora, makanya sporanya terpisah menjadi 2. Mikrospora akan membentuk mikroprotalium atau mikrotalus. Makrospora akan membentuk makroprotalium. Kemudian masing-masing keduanya akan membentuk alat kelamin. Nah, alat kelaminnya nanti akan menghasilkan sel kelamin. Ketika kedua sel kelamin itu bergabung akan membentuk yang namanya zigot. Zigot akan membentuk paku heterospora. Nah, karena sporanya beda, otomatis daun yang menghasilkannya juga beda. Ada mikrosporofil atau sporofil. Fil adalah daun, sporo adalah spora, mikro adalah kecil. Jadi mestinya daun yang menghasilkan spora yang kecil itu nanti akan membentuk mikrosporangium atau kotak spora untuk spora mikro. Nah, kemudian dia nanti akan pecah membentuk mikrospora. Begitu pula dengan yang makrosporofil. Adalah daun yang menghasilkan spora yang berukuran besar. Nah, nantinya akan membentuk kotak makrosporangium, kotak spora makro, kemudian akan membelah dan pecah, akan matang dan pecah membentuk yang namanya makrospora. Makrospora nanti akan kembali ke fase awal membentuk makroprotalium. Oke, dari skema ini sudah bisa menentukan ya mana gametofit dan mana sporofit. Kita lanjutkan yaitu ke skema daur hidup paku peralihan atau paku dengan spora yang ukurannya sama tapi jenis kelaminnya beda. Nah, seperti ini. Spora menghasilkan protalium jantan, spora yang satunya menghasilkan protalium betina, dan seterusnya seperti yang tadi. Itu yang daur hidup paku peralihan.
Nah, kalau kalian pernah masuk ke hutan, pernah hiking, pernah tersesat ke hutan, seperti inilah penampakan hutan yang ada di Indonesia. Jadi lantai hutannya atau tanahnya itu sebagian besar ditumbuhi oleh tumbuhan paku liar. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di bagian belakangnya, itu pasti bentuknya ada something yang berwarna coklat. Nah, kalau di daun yang ini, daun paku yang seperti ini, sporanya tertata rapi seperti ini. Oke, yang selanjutnya mari kita pelajari tentang klasifikasi dari tumbuhan paku. Nanti tumbuhan paku itu akan terbagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama adalah Silophyta atau paku purba, kemudian nanti Equisetophyta adalah paku ekor kuda, kemudian yang selanjutnya adalah paku Lycopodopsida bisa, atau Lycophyta juga bisa. Itu adalah paku kawat, dan yang terakhir adalah Pterophyta atau paku sejati. Nah, untuk Silophyta itu adalah paku yang paling sederhana. Yang bervariasi bacakan tadi, Silophyta, Equisetophyta, Lycophyta, dan yang terakhir Pterophyta itu menyesuaikan pada tingkat kekompleksan sel. Nah, yang pertama itu Silophyta adalah paku purba. Kenapa dinamakan paku purba? Karena dia sudah punah, dan juga biasa disebut paku telanjang karena dia tidak memiliki daun. Ya, kalaupun ada daunnya, itu daunnya berukuran sangat kecil dan belum dapat dibedakan atau masih berukuran kecil atau mikrofil. Beberapa anggotanya belum memiliki akar sejati. Kemudian batangnya sudah berpembuluh, batangnya selalu bercabang dua, itu adalah ciri khas dari Silophyta. Kemudian sporangiumnya terletak di ketiak daun dan merupakan paku homospora. Contohnya adalah Silotum nodum. Ini gambarnya ada di sini. Skema saja ya, karena Silotum nodum ini sudah sangat sulit ditemukan. Kemudian yang kedua Rhinia, itu sudah punah dan juga ada Mesipteris. Mari kita lihat gambarnya. Ya, ini adalah Silotum nodum. Jadi paku yang tidak memiliki daun. Kalaupun ada, daunnya berukuran sangat kecil ini ya. Nah, sporanya itu terletak di ketiak daun. Sporanya ini kan daun. Ini batangnya, berarti kalau di ketiak kan di sini. Nah, seperti inilah. Gitu, itu yang namanya Silotum nodum. Sedangkan Mesipteris truncata itu bentuknya seperti ini. Sporanya berada di ketiak daun ya. Nah, ini ukuran daunnya sudah dapat dibedakan, sudah terlihat dengan jelas atau makrofil. Yang selanjutnya adalah Equisetophyta atau biasa orang menyebutnya Sphenophyta atau paku ekor kuda. Seperti apa itu paku ekor kuda? Batangnya tumbuh tegak. Kemudian dia berongga. Tumbuh tegak ini ya, seperti ini. Kemudian berongga. Apabila sudah tua, dia akan berongga. Kemudian bercabang, bisa jadi bercabang. Dan yang jelas adalah mereka berruas-ruas. Setiap ujung batang menghasilkan strobilus. Ini strobilusnya. Ya, merupakan paruh pelarihan. Contohnya ada Equisetum debile. Oke, yang selanjutnya adalah Lycophyta atau biasa disebut paku kawat karena bagian batangnya ini sedikit lebih kaku, jadi bentuknya seperti kawat seperti itu. Kemudian batang dan akarnya membentuk percabangan yang menggarpu seperti ini. Ini juga menggarpu. Nah, yang selanjutnya daunnya kecil seperti sisik atau bisa juga seperti rambut. Seperti sisik itu contohnya ada di gambar bawah ini. Seperti sisik ikan gitu. Kemudian kalau yang seperti rambut itu gambar yang atas ini. Rambut-rambut pendek gitu. Kemudian sporangiumnya terletak di ketiak daun seperti halnya Silophyta tadi. Kemudian merupakan paku heterospora dan juga homospora. Contohnya ada Lycopodium dan ada Selaginella. Untuk yang selanjutnya yaitu paku sejati atau Pterophyta. Ini adalah paku yang sel-selnya paling kompleks dan paling maju di antara paku-paku yang lainnya. Banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Daunnya ada yang merupakan daun makrofil, ada juga yang daun mikrofil. Ada yang besar, ada yang kecil. Daunnya biasanya majemuk atau satu tangkai berisi banyak daun dengan daun muda yang menggulung atau circinate. Di gambarnya yang ada di kanan bawah ini. Daun mudanya menggulung.
Kemudian sporangiumnya atau kotak sporanya terletak di bawah daun. Bila kalian buka bagian bawah daunnya, pasti kalian melihat seperti gambar yang sebelah kiri. Ini adalah sporangiumnya atau kotak spora. Contohnya ada di Asplenium nidus, kemudian ada Adiantum, ada Platyserum bifurcatum. Mari kita lihat detailnya. Ini adalah gambar dari Asplenium nidus atau biasa kita sebut dengan paku sarang burung. Ini ketika kita buka daun bawahnya, kita akan melihat sporangium yang tersusun lurus seperti ini. Kemudian Platyserum bifurcatum. Kalau di tempat kita biasanya disebut dengan paku tanduk rusa ya. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah tua, ketika kita buka daun bagian bawahnya, daun ujungnya di bagian bawahnya itu berwarna coklat seperti ini. Nah, ini adalah sporangium atau kotak sporanya. Itu. Ada juga contoh yang lain yaitu Marsilia crenata. Ini tampak berbeda dari paku-paku yang lainnya karena tanaman ini sporanya tidak berada di bawah daun, di bagian bawah daun, melainkan di bawah sini. Ada kotak spora yang ada di bagian pangkal batangnya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini adalah Dryopteris sp. Dryopteris sp itu paling sering kita temukan. Tanamannya seperti ini. Ketika nanti kita buka bagian bawahnya, itu akan tampak kotak spora yang seperti ini. Apabila nanti diperbesar, itu akan semakin jelas seperti ini, dan diperbesar lagi akan terlihat butiran-butirannya. Itu adalah contoh dari Pterophyta. Oke, cukup sekian. Have a nice day, dan semoga apa yang Bu Faria sampaikan bisa kalian resapi dan semangat terus belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.